Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah di siang hari ini di bulan apa sekarang? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, bulan kelima. Kita masih dimudahkan oleh Allah untuk belajar dan menimba banyak ilmu untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas hidup kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. An-Nisa surat keberapa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Surat An-Nisa ayat yang ke-102 ya. Halamannya di Quran 104. Juznya masuk ke juz yang ke-6. Ini Allah menjelaskan, Allah mengingatkan, wa rusulan qad qasasnahum, ya, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaika, wa rusulan qad qasasnahum alaika, dan rasul-rasul yang sudah kami kisahkan, ya, kisah, ya, dan yang sekarang kita pakai dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab qissatun, jamaknya qasas atau qisasun. Qad qasasnahum alaika, ada rasul-rasul nabi-nabi yang dikisahkan. Alaika, tapi juga ada apa? Ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Di akhir ayatnya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah sungguh benar-benar telah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ya. Ustaz ingin menjelaskan sedikit bahwa kalau dikumpulkan, maka apa yang ada di dalam Al-Quran itu tema besarnya ada beberapa poin. Yang pertama, tema besar masalah akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kedua yang adalah masalah ibadah. Itu bisa juga digabungkan ibadah dan akhlak. Baru yang ketiga adalah tema besarnya masalah kisah, untuk menunjukkan banyaknya kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Lantas muncul pertanyaan, Ustaz, kalau gitu kita sebagai seorang muslim ingin belajar kisah, kira-kira dari mana harus belajar? Karena banyak sekali buku yang ada dan bertebaran saat ini. Maka yang paling awal yang harus kita pelajari ketika belajar kisah adalah bukan tentang kisah kisah Indonesia, kisah nama lahirnya kota Surabaya, yaitu pertarungan antara Sura itu hiu, ya, dan baya itu buaya selama 1 minggu, ya. Atau kisah Tangkuban Perahu, ya. Ketika itu Dayang Sumbi punya anak yang kemudian anak tersebut setelah besar ternyata senang dengan ibunya, ya. Sampai bisa memecah dua sungai,
Lalu terus kemudian karena akhirnya dinyatakan tidak bisa menikahi ibunya, akhirnya marah, terus menendang perahu, akhirnya perahunya terbalik, sekarang jadi namanya Tangkuban Perahu. Bukan itu kisah yang kita ingin pelajari. Kenapa? Seorang muslim bukan itu yang perlu dipelajari. Kisah yang pertama adalah kisah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sebetulnya ada buku sirah, Ustaz tidak sempat bawa bukunya, tipis, tidak lebih sampai 100 halaman, Sirah Nabawiyah karya Dr. Mustafa As-Sibai, Durusun wa Ibar, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu yang sebaiknya antum semua baca, antum semua pelajari, terutama nanti santri-santri yang sudah kelas 10 dan santri-santri yang kelas 9 sudah waktunya membaca buku itu. Setelah buku itu yang pertama, baru buku kedua, buku ini ya, Ustaz bawakan Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Ini karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi ini sejak Rasul, sejarah Arab sejak Rasul lahir sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah Ustaz dengar, ada salah seorang jamaah yang mengkhatamkan ini dalam 3 hari. Beliau jamaah umum, tidak bisa bahasa Arab karena ini sudah diterjemahkan. Saking inginnya belajar sirah, dia khatamkan dalam 3 hari. Ya, mudah-mudahan nanti antum semua pas liburan, terutama ya, santri kelas 10, santri kelas 9, ya kalau bisa baca buku ini, ya bisa gantian, insya Allah nanti disiapkan di perpustakaan, cuman hanya 1. Ini pentingnya kita belajar sejarah, ini pentingnya kita belajar sirah, karena nanti akan terulang ya, dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di umat-umat terdahulu itu akan terulang, akan terulang di kehidupan kita nanti sampai kemudian di kehidupan yang akan datang. Orang yang belajar sirah semakin baik, ya, belajar sejarah semakin baik, biasanya perjalanan hidupnya akan lebih baik dan akan lebih mudah menyikapi kehidupan ini. Kenapa? Karena contohnya dari yang masa lalu sudah ada, sehingga tidak bingung lagi dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang ada saat ini. Kesulitan-kesulitan yang ada saat ini ternyata, oh iya, dulu di sejarah sudah ada. Kondisi paceklik itu, oh iya, ternyata dulu di zaman Nabi Yusuf juga sudah ada. Kondisi kekeringan, oh iya, di zaman itu juga ternyata sudah ada. Kalau saat ini ada yang mengagungkan Cina bisa membuat matahari, ya, membuat matahari tandingan yang cahayanya walaupun tidak sebanding 1:1000 dari cahaya matahari yang ada, kan gitu. Terus merasa hebat bisa membuat bangunan jembatan. 3000 tahun yang lalu itu kaum Tsamud, ya, dari umatnya Nabi Saleh sudah bisa membangun gedung dari bebatuan, ya. Dari bebatuan, dari pegunungan dipahat sampai bisa jadi. Dan tinggi mereka 4 kali tinggi kita, ya. Jadi nanti kalau seandainya kaum Tsamud masih hidup sekarang, itu yang ikut MMA kalah semuanya. Ya, karena tingginya membandingkan. Bayangkan, mungkin kalau mau bikin jalan tol dari batu, mereka lebih hebat. Tukang pahat batu, bayangkan ya, tukang pahat batu dan batu-batu besar bisa dibangun sedemikian megahnya. Nanti bisa diketik Madain Soleh, bagaimana contohnya itu. Ya, itu membangun bangunan dari pegunungan terus bisa dijadikan bangunan. Tapi di dalam surat Al-Fajr disebutkan apa? Alladzina taghaw fil bilad.
Ya. Ya, itu mungkin pelajaran saat ini. Mudah-mudahan saat ini antum sedang ujian, silahkan menikmati ujiannya dengan penuh sukacita, dengan tersenyum, dan insya Allah Allah mudahkan. Nah, nanti ketika liburan, PR dari Ustadz, kalau bisa ada satu buku sirah yang bisa antum baca. Ya. Kalau bisa ini sudah selesai sirah nabawiyah ini, baru nanti masuk ke kisah para nabi. Antum akan betul-betul menarik bagaimana turunnya Nabi Adam alaihissalam, bagaimana turunnya Hawa, bagaimana pertemuannya. Salah satu pendapat menyatakan ini, bagaimana perjalanan Nabi Adam dari Himalaya sampai ke ini, terus umat selanjutnya. Itu sungguh luar biasa sehingga memperkaya wawasan antum insyaallah. Demikian akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.